Pernah nggak sih kamu ngerasa agak was-was gitu abis install aplikasi pinjaman online, kayak ada yang ngawasin setiap gerakan kamu, tapi nggak kelihatan? Nah, sekarang kita bakal coba bongkar semua rahasianya. Kita akan bedah tuntas gimana caranya aplikasi-aplikasi ini ngelacak kamu, mulai dari cara yang sah-sah aja sampai praktek ilegal yang harus banget kita waspadai. Ini nih pertanyaan kuncinya, ya kan? Waktu kita lagi butuh dana cepat, terus langsung klik setuju, sebenarnya seberapa jauh sih kita kasih mereka akses ke kehidupan digital kita? Oke, mari kita mulai dari tempat yang paling dekat sama kita. Ponsel yang lagi kamu pegang. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sumber data yang paling utama dan paling langsung buat perusahaan pinjol itu ya dari HP yang lagi kamu pegang sekarang. Semuanya itu berawal dari satu tindakan simpel yang kita lakuin. Prosesnya itu sebenarnya simpel banget. Kamu install aplikasinya, terus bakal muncul tuh notifikasi minta izin macam-macam. Nah, setiap kali kamu ketuk izinkan atau allow, itu sama aja kayak kamu ngasih kunci digital ke aplikasi itu buat masuk ke bagian-bagian tertentu dari ponsel kamu. Nah, coba deh lihat, ini nih yang biasanya mereka minta. Lokasi buat tahu kamu ada di mana, kamera biasanya buat verifikasi wajah pas daftar, mikrofon kadang buat verifikasi suara, dan yang paling penting, log panggilan dan daftar kontak. Ini tuh pintu masuk utama mereka buat ngintip data kita. Nah, tapi ada tapinya nih. Mereka itu nggak bisa ngelacak lokasi kamu 24/7 kayak di film-film agen rahasia gitu loh. Pelacakan aktif itu biasanya cuma terjadi pas kamu lagi buka aplikasinya. Dan pastinya kalau kamu udah ngasih izin sebelumnya. Ini batasan penting yang perlu kita pahami. Oke, lanjut ya. Selain dari HP, ada sumber data kedua, dan ini seringnya yang paling akurat. Apa itu? Ya informasi yang kita kasih sendiri, secara sadar dan sukarela pas ngisi formulir. Di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Di satu sisi ada data registrasi, kayak nama lengkap, nomor KTP, sampai nomor kontak darurat yang kamu ketik sendiri. Pastinya akurasinya tinggi banget. Nah, di sisi lain ada yang namanya jejak digital. Contohnya alamat IP pas kamu login. Ini akurasinya jauh lebih rendah, cuma bisa nunjukin area umum aja, bukan alamat pasti rumah kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang, ya, agak ngeri. Sisi gelap dari industri ini. Kalau tadi kita ngomongin cara-cara yang diatur, sekarang kita lihat praktek-praktek yang jelas-jelas ngelanggar aturan dan seringkali predator. Ini dia yang jadi pembeda besar antara pinjol legal dan ilegal. Praktek kayaknya dot semua kontak di HP kamu buat neror teman-teman dan keluarga, atau bahkan nyuri foto-foto pribadi dari galeri, itu jelas ilegal. Tujuannya cuma satu, neken dan bikin malu supaya kamu cepet bayar. Jelas ini ngelanggar hukum. Tapi tenang, untungnya ada aturannya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK udah menetapkan batasan yang tegas banget soal data apa aja yang boleh diakses sama pinjol yang resmi terdaftar. Dan aturannya gampang banget diingat. Cemilan. Betul, cemilan. Ini singkatan dari kamera, mikrofon, dan location. Jadi, pinjol yang legal cuma boleh minta akses ketiga hal ini. Tujuannya pun cuma buat verifikasi identitas nasabah, bukan buat macam-macam. Kalau ada aplikasi yang minta lebih dari itu, wah itu udah red flag gede. Nah, jadi ini dia nih inti dari semuanya. Di sisi kiri itu pinjol legal yang patuh sama aturan cemilan buat verifikasi. Di sisi kanan itu praktik pinjol ilegal yang super invasif dan ngelanggar privasi, ngambil alih kontak, galeri, dan lain-lain. Bedanya jelas banget kan? Setelah tahu semua ini, poin yang paling penting adalah sekarang kendalinya ada di tangan kamu. Dengan pengetahuan ini, kamu jadi tahu cara mainnya. Dan itu artinya kamu bisa bikin keputusan yang jauh lebih cerdas dan aman. Oke, kita rekap sebentar ya. Jadi kamu dilacak lewat 3 jalur utama. Pertama, dari izin aplikasi yang kamu kasih di HP. Kedua, dari data akurat yang kamu isi sendiri pas daftar. Dan ketiga, dari jejak digital kayak alamat IP yang cuma ngasih perkiraan lokasi umum kamu. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Sekarang kamu udah paham gimana data kamu diakses dan dipakai, baik secara legal maupun ilegal. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa berharga sih data pribadi itu buat kamu? Mungkin sebelum nanti klik izinkan lagi, kita jadi mikir 2 kali ya kan?